Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Bertemu lagi ya dengan Ibu hari ini dalam pemaparan materi BK kita minggu ini. Nah, hari ini Ibu akan membahas sebuah materi yang cukup menarik ya untuk kalian, yaitu mengenai masalah. Oke, jadi materi kita hari ini adalah bukan hidup jika tidak ada masalah, disusun oleh Ibu sendiri. Oke, kita mulai saja materinya. Yang pertama adalah fenomena yang sering terjadi mengenai masalah. Ibu yakin setiap dari kalian itu pasti punya masalah. Semua orang yang hidup itu pasti dengan masalahnya masing-masing. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Hanya saja ada orang yang bisa menyikapinya dengan baik dan ada juga orang yang tidak bisa menyikapinya dengan baik. Beberapa fenomena mengenai masalah ini banyak terjadi ya di antara kalian. Yang pertama, kalian sering sekali merasa bahwa hidup aku kok gak adil banget sih. Kenapa orang lain itu bahagia sedangkan aku tuh gak bahagia? Kenapa Allah itu gak adil bu sama aku misalkan? Nah, itu banyak sekali fenomena yang terjadi seperti itu. Padahal setiap orang itu dengan masalahnya sendiri. Bukan hanya kalian yang punya masalah, tapi semua orang itu punya masalah. Tentunya dengan tingkatan yang berbeda-beda masalahnya. Yang kedua, kalian itu sering merasa bahwa diri sendiri adalah orang yang paling terpuruk. Ketika kita punya masalah, kalian itu sering, atau ibu pun sama seperti itu, kita sering sekali merasa bahwa kita itu adalah orang yang paling terpuruk. Padahal di luar sana ada orang yang jauh lebih tidak beruntung daripada kita. Tapi kita selalu merasa bahwa diri kita paling terpuruk. Jadi kalian jangan pernah berpikir seperti itu ya, karena setiap orang sekali lagi dengan masalahnya masing-masing. Fenomena yang ketiga adalah kalian sering overthinking terhadap sebuah masalah. Nah, apa sih Bu maksudnya overthinking terhadap sebuah masalah? Jadi overthinking terhadap sebuah masalah itu gini, ketika kalian itu menghadapi sebuah masalah, kalian pikirkan saja masalah itu, tapi kalian gak nyari solusinya. Kalian terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi, padahal belum tentu apa yang kalian pikirkan itu akan terjadi. Dan itu malah membuat kalian itu tambah stres, bukannya menyelesaikan masalah, tapi membuat kalian itu malah menjadi stres. Dan yang ketiga itu dan yang terakhir, yang keempat, fenomena yang banyak terjadi dalam masalah ini adalah kalian ketika tidak bisa menghadapi masalah, seringnya itu lari dari masalah itu. Jadi sebetulnya masalah itu harus diselesaikan, bukan kalian lari dari masalah, tapi kalian harus menghadapi masalah itu dan harus menyelesaikan masalah itu. Ibu yakin ya kalian itu semuanya pasti pernah punya masalah. Nanti kita akan bahas satu-satu. Selanjutnya pasti muncul pertanyaan, jadi Bu, apa sih masalah itu? Kalian pernah dengar kan ungkapan di bahasa Inggris yang sering kita dengar, yang katanya itu adalah problem. Jadi masalah itu adalah problem. Didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan itu bisa dikatakan sebagai sebuah masalah. Selanjutnya, ungkapan yang menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Jadi kalau sesuatu yang membuat kita itu menjadi bingung atau dilema, itu juga termasuk ke dalam sebuah masalah. Artinya, masalah itu adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan dan membuat kita menjadi dilema atau membingungkan. Itu adalah masalah. Selanjutnya, siapa saja Bu yang memiliki masalah? Tentunya setiap orang yang hidup itu pasti memiliki masalah. Jadi kalau kalian sekarang merasa, Bu kenapa saya punya masalah? Ya kalian masih hidup. Kalau kalian tidak mau punya masalah ya namanya bukan orang hidup. Jadi semuanya pasti punya masalah. Bu kalau misalkan orang hidup terus bayi juga punya masalah, ya bayi juga punya masalah. Mereka punya masalahnya apa? Mereka lahir ke dunia belum bisa apa-apa. Mereka tidak bisa berbicara, mereka tidak bisa berjalan, mereka tidak bisa melakukan semua halnya sendiri. Itu pun dikategorikan sebagai sebuah masalah. Begitupun dengan kalian. Nah, selanjutnya, masalah-masalah nih yang sering terjadi pada masa remaja. Kalian itu kan masuknya itu kategori remaja ya. Jadi banyak banget nih masalah-masalah yang terjadi saat kalian itu remaja. Yang pertama, masalah yang berkaitan dengan pribadi atau individu kalian ya. Biasanya nih ada juga yang bermasalah karena orang tuanya di rumah sering bertengkar, sehingga kalian tuh merasa stres, merasa pusing karena orang tua kalian di rumah kok kerjaannya bertengkar terus sih Bu, gitu.
Yang kedua, ada juga masalah masih berhubungan dengan masalah pribadi, yaitu kejenuhan dalam belajar, malas dalam belajar, motivasi belajar yang rendah. Itu juga masalah-masalah yang sering kalian hadapi ya di masa remaja. Selanjutnya juga ada masalah yang berhubungan dengan pertemanan. Ada nggak sih di sini yang pernah berantem sama temennya? Atau misalkan pernah dijauhin sama temennya? Atau tiba-tiba temennya beda sama kalian sikapnya, padahal kalian nggak tahu masalah kalian itu apa. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai sebuah masalah. Itu adalah masalah yang berhubungan dengan sosial. Selanjutnya adalah pergaulan bebas. Ada juga di antara kalian yang mungkin masih SMP tapi sudah pacaran yang berlebihan. Atau misalkan yang laki-laki, kalian masih SMP tapi kalian sudah merokok di rumahnya. Atau misalkan minum minuman keras. Itu juga termasuk ke dalam masalah-masalah yang sering dialami di masa remaja. Selanjutnya adalah masalah tentang kebimbangan memiliki cita-cita. Jadi banyak di antara kalian, ibu yakin, yang masih belum tahu tuh, saya ke depannya mau jadi apa ya bu? Kalian masih bingung, masih bimbang. Nah, itu juga adalah sebuah masalah. Untuk itu semua masalah di sini itu adalah masalah yang sering banget dihadapi di masa remaja. Nah, ini kan dikategorikan masalah-masalah yang agak berat ya. Nah, terus apa sih masalah-masalah yang ringan? Kalian sering tuh kehilangan pulpen di sekolah. Ada misalkan teman kalian yang suka ngambil pulpen, atau yang suka minjem penghapus tapi nggak dikembalikan lagi. Itu juga masalah. Kalian misalkan lagi pandemi kayak gini, terus kalian nggak punya kuota, itu juga masalah. Terus kalian misalkan tiba-tiba sama orang tuanya dimarahin, atau misalkan kalian ada ketidaksetujuan dengan orang tua kalian tentang sesuatu, itu juga masalah ya. Jadi hal-hal kecil kayak gitu juga masalah. Jadi yang bilang kalau bu saya emang nggak punya masalah, bohong. Jadi setiap orang sekali lagi pasti pernah punya masalah, tentunya dengan kadar yang berbeda-beda ya. Selanjutnya yang akan ibu jelaskan adalah poin penting tentang masalah. Yang pertama, sekali lagi ibu sampaikan bahwa setiap orang pasti memiliki punya masalah. Bukan hanya kalian yang punya masalah. Terus ibu ngomong kayak gini sama kalian, ibu gak punya masalah gitu. Ibu juga sama, punya masalah dengan masalah ibu sendiri. Ibu juga sama, kadang-kadang susah untuk menyelesaikan masalah, tapi kita sama-sama belajar. Oke, selanjutnya poin penting tentang masalah itu adalah masalah itu harus dihadapi dan diselesaikan, bukan untuk dihindari. Jadi banyak tuh di antara kalian yang misalkan dicuekin sama temennya, tiba-tiba misalkan temennya beda, berubah sama kalian, terus kalian ya udah deh cuekin aja lagi. Nah, sebetulnya itu tidak mencari solusi, tidak ada penyelesaian. Kalau misalkan kalian mau menyelesaikan masalahnya, kalian merasa teman kalian misalkan berubah atau berbeda, kalian bisa konfirmasi ke orangnya, kamu kenapa? Kamu ada masalah apa sama aku? Atau aku ada salah apa sama kamu? Nah, dengan komunikasi itulah kita bisa cari titik tengahnya, kira-kira masalahnya itu apa dan penyelesaiannya itu nanti seperti apa. Jadi, setiap masalah itu harus dihadapi ya anak-anak. Jangan pernah kalian lari dari masalah. Karena lari dari masalah itu adalah bukan penyelesaian, tapi malah nanti menumpuk masalah. Semakin kalian pendam masalah, semakin beban kalian juga akan terasa berat. Selanjutnya, masalah itu akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi masalah itu sebenarnya itu adalah media belajar kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Contoh, kita punya masalah saat ini, lalu kita bisa menyelesaikannya. Suatu saat kita akan menghadapi masalah lagi. Ketika kita sudah pernah menyelesaikan masalah itu, maka kita tidak akan kesulitan lagi dalam menyelesaikan masalah lain ya. Jadi kita sudah terbiasa dalam menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, sehingga terbentuklah pribadi kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan selanjutnya, semakin tinggi derajat seseorang, maka masalahnya juga akan semakin berat. Tentunya masalah kalian berbeda dong sama masalah anak SD. Masalah anak SD misalkan nggak bisa baca, nggak bisa tulis, lalu solusinya ya diajarkan sama gurunya. Naik ke SMP, beda lagi masalahnya. Setelah kalian nanti lulus dari SMP, masuk ke SMA, beda lagi masalahnya. Setelah lulus SMA, masalah juga akan berbeda. Nanti kalian akan berkeluarga, lalu mempunyai anak. Pokoknya semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin berat juga masalahnya. Makanya dari sekarang kalian harus belajar bagaimana sih cara menghadapi masalah yang baik itu. Selanjutnya, ibu mau kasih tips nih gimana dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Oke, tips yang pertama adalah berserah diri tentunya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita harus berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala? Karena kita itu tidak akan pernah bisa ya menghadapi dan mengatasi masalah dalam kondisi pikiran dan hati yang gundah gulana. Jadi kita kembalikan lagi hati kita, tenangkan hati kita, berserah diri kepada Allah, curhat sama Allah.
karena Allah lah yang memberikan kita ketenangan, Allah yang memberikan kita ketenangan hati, dan gak ada lagi ya yang bisa memberikan ketenangan hati kepada kita yang melebihi kuasa Allah. Jadi kita harus kembalikan lagi, berserah diri kepada Allah atas semua masalah yang kita hadapi, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan pernah berpikir kalau gak ada penyelesaian dari sebuah masalah. Yang kedua, temukan akar dari permasalahan. Jadi seperti yang tadi Ibu sebutkan, bahwa ketika kita punya masalah itu, kita harus cari solusinya, jangan malah kita lari dari masalah tersebut. Kalau misalkan kita lari dari masalah tersebut, nanti kita nggak akan selesai ya masalahnya. Jadi nanti kedepannya kalian ya akan seperti itu saja. Selanjutnya, tidak membesar-besarkan masalah. Nah, hal yang harus kita camkan saat mencari cara mengatasi masalah adalah tidak membesarkan masalah. Jadi kalau kita membesarkan masalah, ya yang ada masalah akan semakin besar, akan semakin ruwet. Nah, kita cari solusinya itu yang lebih simpel, tidak membesarkan masalah tapi dibicarakan secara baik-baik. Lalu yang keempat, tips dalam menyelesaikan masalah adalah lihat dari sudut pandang yang lain. Jadi jangan berpikir kita itu yang selalu benar, tapi lihat dari sudut pandang orang yang bermasalah dengan kita. Jadi jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi pikirkanlah orang lain juga yang punya masalah. Bagaimana sih kalau kita ada di posisi dia? Jangan hanya berpikir posisi kita saja. Dan selanjutnya, tips yang kelima adalah berpikir positif. Jadi kalian harus selalu berpikir positif, jangan negatif thinking aja. Kalau misalkan kalian selalu negatif thinking, selalu berpikir orang lain itu negatif, ya gimana kalian mau menyelesaikan masalah ya? Jadi kalian harus selalu berpikir positif sama orang lain, karena dibalik satu kesalahan yang dilakukan oleh orang lain itu ada beribu kebaikan yang pernah dia lakukan. Kalau misalkan kalian bermasalah nih sama orang lain, jangan hanya dilihat negatifnya saja, tapi lihat juga positifnya itu yang pernah dilakukan sama orang itu sama kita itu pasti lebih banyak. Terus yang keenam adalah berdoa dengan keyakinan penuh. Seperti tadi nomor 1, berserah diri. Kalian pun harus berdoa dengan keyakinan penuh kepada Allah, bahwasanya Allah adalah tempat kita bergantung. Jadi tidak ada lagi tempat kita menggantungkan masalah kita, menggantungkan diri kita, berserah diri selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang memberikan masalah, dan Allah pun yang bisa memberikan ketenangan hati dan jalan keluar untuk kita selama kita mau berdoa dan berusaha. Dan selanjutnya kita evaluasi diri. Inilah yang disebut dengan introspeksi diri. Jadi setiap masalah yang kita hadapi tidak menutup kemungkinan bahwa masalah itu berasal dari diri kita sendiri. Makanya kita harus sering untuk introspeksi diri. Siapa tahu penyebab dari masalah yang terjadi sama kita adalah kesalahan kita sendiri. Jadi jangan terlalu fokus dalam menyalahkan orang lain, tapi kalian juga harus fokus untuk evaluasi apakah diri kita salah nggak nih. Misalkan ada orang yang tiba-tiba sama kita itu seperti tadi, teman kita tiba-tiba beda sama kita, tiba-tiba menjauh dari kita. Jangan kalian menyalahkan dia sepenuhnya, tapi kalian juga harus introspeksi diri. Siapa tahu dia menjauh itu gara-gara kita juga ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami anak-anak. Dan yang terakhir, ada sebuah quotes nih yang sangat menarik yang mau Ibu bacakan. Masalah selalu punya dua sisi yang bisa kamu pilih, menegarkannya atau melemahkannya. Jadi ketika menghadapi masalah ada dua sisi yang bisa kita lakukan. Kita menegarkan masalah itu atau melemahkannya. Tinggal kalian pilih, kalian mau jadi orang yang bisa menegarkan masalah atau melemah karena masalah itu. Nah, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat ya. Dan sekali lagi, Ibu kan di sini sebagai guru BK kalian. Kalau kalian punya masalah, kalian punya unek-unek, kalian boleh banget untuk curhat sama Ibu. Ibu selalu buka sesi curhat di Instagram konseling, dan Ibu juga selalu membuka diri. Kalau misalkan kalian mau curhat sama Ibu lewat WhatsApp, lewat telepon, boleh banget. Nanti Ibu kasih nomor WA Ibu ada di konseling Spensawa. Jadi kalau kalian punya masalah itu jangan pernah dipendem ya. Karena kalau kita memendam masalah itu lama-kelamaan itu akan menjadi beban yang sangat berat. Tapi kalau misalkan kita punya masalah, terus misalnya kita cerita sama orang yang tepat, cerita sama orang yang kita percaya, insya Allah kita akan sedikit banyaknya lebih lega ya. Jadi Ibu harap dengan kehadiran Ibu, dengan adanya Ibu di sini, kalian itu bisa memiliki tempat untuk berkeluh kesah, untuk curhat ya. Jadi Ibu menerima sekali dengan terbuka kalau kalian itu ada yang mau curhat sama Ibu. Nah, mungkin sekian dulu ya untuk hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, kalian selalu diberikan semangat untuk menjalani tugas-tugas yang banyak itu.
Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu secara langsung, tidak bertemu seperti ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.